Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan generatif pada hewan, perkembangbiakan vegetatif pada hewan, siklus hidup hewan, dan teknologi reproduksi pada hewan. Kita mulai dengan perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang nantinya akan menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi terbagi menjadi dua macam, secara internal dan eksternal. Fertilisasi internal, fertilisasi terjadi di dalam tubuh induk, sedangkan fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk. Sapi, bebek adalah contoh hewan-hewan yang melakukan fertilisasi internal, sedangkan katak dan ikan adalah contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara eksternal. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi tiga macam. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, akan kita bahas satu persatu. Ovipar perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ciri makhluk hidupnya atau hewannya biasanya badannya ditutupi oleh bulu atau sisik. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar mame. Contohnya antara lain ada ayam, jangkrik sebagai wakil dari serangga, ikan, dan katak. Perkembangbiakan generatif vivipar. Perkembangbiakan generatif vivipar perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan dengan perkembangbiakan vivipar adalah badan tertutupi oleh rambut, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar mame, bernafas dengan paru-paru. Contoh dari hewan ini adalah kucing, kera, lumba-lumba, kambing, dan sebagainya. Perkembangbiakan generatif ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya adalah embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada dalam tubuh induknya. Setelah waktunya menetas atau cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Ciri-ciri hewan ini mirip dengan ciri-ciri hewan ovipar. Contoh hewan ovovivipar antara lain ular, ikan pari, platypus, kadal, kuda laut, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan dengan perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan. Bisa dengan bertunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Hewan yang bertunas
Pertunasannya ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya yang kemudian nanti berkembang dan lepas menjadi individu baru. Contohnya adalah anemon laut, Obelia, hidra. Jika kamu perhatikan gambar hidra, tunas ini akan lama-lama lepas dan tumbuh menjadi hidra yang baru. Perkembangbiakan hewan dengan fragmentasi adalah potongan tubuh hewan tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya adalah cacing planaria. Jika kamu perhatikan gambarnya, jika cacing planaria kita potong menjadi 3 bagian, kamu lihat pada gambar, cacing planaria akan tumbuh menjadi 3 individu baru. Contoh lainnya adalah cacing pita. Hewan yang berparthenogenesis. Parthenogenesis adalah peristiwa berkembangnya sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa pembuahan atau fertilisasi. Contoh dari hewan ini adalah kutu daun, kecoak, kadal gurun, lebah, dan sebagainya. Siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya, terjadi perkembangbiakan secara seksual atau generatif dan aseksual secara vegetatif. Misalkan pada ubur-ubur. Kamu perhatikan gambar di sebelah. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif dimulai saat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Zigot akan berubah menjadi embrio dan tumbuh menjadi polip. Kamu lihat fase polipnya di sini. Polip akan berkembang menjadi polip yang memiliki tunas yang banyak. Tunas-tunas ini nanti, jika kamu perhatikan gambarnya, satu persatu akan lepas dan menjadi ubur-ubur dewasa baru. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada 2 macam metamorfosis. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk pada tubuh saat pertumbuhan dan perkembangan pada setiap fasenya sangat berbeda. Contohnya adalah metamorfosis pada kupu-kupu dan katak. Coba kamu perhatikan bentuk ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa pada metamorfosis kupu-kupu. Begitu pula dengan metamorfosis pada katak. Kamu perhatikan, mulai fase berudu, katak berekor, dan katak dewasa, bentuk tubuh sangat berbeda. Pada metamorfosis tak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa, hanya berubah ukuran organnya saja. Kamu perhatikan contoh berikut. Metamorfosis pada belalang. Belalang muda atau biasa disebut dengan nimfa, belum memiliki sayap. Bentuk tubuhnya pun masih kecil. Adapun sayapnya biasanya masih kecil. Setelah tumbuh menjadi belalang dewasa, kamu perhatikan, sayapnya bertambah panjang, ukuran tubuhnya juga bertambah besar. Itulah yang disebut dengan metamorfosis tak sempurna.
Perubahannya hanya terjadi pada ukuran organnya saja. Teknologi reproduksi hewan. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau istilahnya adalah kawin suntik adalah proses memasukkan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Perhatikan bagan berikut. Sapi jantan yang memiliki sifat unggul yang diinginkan, diambil sel spermanya, kemudian ditaruh di wadah khusus dan dikirimkan ke tempat peternakan yang membutuhkan sifat unggul tersebut. Kemudian, diambil lagi dari wadah tersebut dan disuntikkan ke dalam rahim indukan betina yang diinginkan. Teknologi berikutnya adalah cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan dengan cara memperoleh keturunan yang identik dengan induknya, dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan intinya. Berikut penjelasannya. Langkah pertama adalah mengambil kelenjar mame dari domba betina lain, di mana yang diambil nanti adalah nukleus donornya atau inti sel donornya. Sementara kambing lain sebagai inangnya diambil sel telurnya. Kemudian sel telurnya dikeluarkan dan digantikan dengan nukleus donor yang dari kambing pendonor tadi. Setelah terjadi penyatuan dan selnya mulai membelah, berkembang menjadi banyak sel, menjadi embrio, embrio tersebut disuntikkan ke dalam domba inang. Setelah mengalami proses kehamilan dan melahirkan, keluarlah domba dengan sifat yang sama dengan domba pendonor tadi. Nah, ini yang disebut dengan teknologi reproduksi cloning. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan dengan perkembangbiakan tumbuhan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.